Halo Sobat Manhwa, kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita manhwa baru yang berjudul Penyihir Lemah yang Kecanduan Narkoba. Setelah mencapai batas maksimal kemampuan sihirnya, sang MC dikirim ke dunia game sebagai hukuman untuk dirinya. MC dikirim ke kota besar bernama Balkan. Untuk bertahan hidup di sana, dia bekerja dan membangun hubungan dengan orang lain di kota itu, serta menyelidiki rahasia di balik dunia tertutup. Dan juga dia berjuang untuk mencegah kehancuran dunia itu. Bagaimana kelanjutannya? Langsung aja kita mulai ceritanya. Cerita dimulai dengan berkumpulnya para pasukan iblis di depan kastil Raja Iblis. Tempat ini merupakan stage terakhir yang harus diselesaikan oleh MC. Terlihat Raja Iblis yang sedang duduk santai di singgasananya sambil menunggu kedatangan MC ke tempatnya. MC pun datang sambil bergumam, apakah yang duduk di sana itu adalah Raja Iblis? Sedangkan Raja Iblis memuji MC karena dirinya yang cuma seorang manusia tapi bisa sampai ke stage terakhir ini. Lalu terdengar teriakan dari pasukan Raja Iblis, "Bunuh penyusup yang datang!" Dan peperangan pun dimulai antara MC dengan para pasukan Raja Iblis. MC pun langsung menerjang ke depan sambil mengeluarkan pistol magicnya. Air compensation, strength and penetration, teriak MC mengeluarkan skill menembaknya. Para pasukan iblis yang terkena tembakan yang sudah di bab tersebut langsung mati seketika. MC pun melompat ke udara sambil mengeluarkan skill Outburst Acceleration yang membuat tembakannya menyembur lebih banyak dan membunuh para pasukan Raja Iblis. Dikarenakan pasukan Raja Iblis itu terlalu banyak, MC memutuskan untuk menggunakan skill tambahan yaitu Bullet Dance. MC pun menembak ke segala arah layaknya orang yang sedang menari. Namun, MC tiba-tiba berhenti menembak karena merasakan ada sesuatu yang datang. Seketika ada salah satu pasukan Raja Iblis yang melesat cepat ke arahnya sambil menghantamkan pukulan aura ke arah MC. Namun hal yang tidak terduga terjadi. Ternyata MC berhasil lolos dari serangan tiba-tiba tersebut. Dan prajurit Raja Iblis itu pun terkejut karena di balik debu dan asap yang berterbangan, tiba-tiba muncul tangan yang sedang menodongkan pistol ke arahnya. MC pun berbicara, terlalu lambat. Lalu terdengar suara letusan senjata api yang menembus kepala prajurit iblis tersebut. Sang Raja Iblis hanya terdiam menyaksikan para prajuritnya dibantai oleh MC. Singgasana pun remuk karena Raja Iblis kesal melihat pemandangan tersebut. Lalu dia beranjak dari singgasananya dan berdiri. MC yang tak sabaran berbicara. Akhirnya Kor bergerak juga. Raja Iblis pun mengambil senjatanya yang berbentuk mirip tongkat sabit lalu mengangkatnya ke udara. Seketika aura berwarna ungu keluar dari senjata tersebut dan menyebar ke seluruh area kastil. Serangan pun dimulai dengan hempasan aura tongkat sabit ke arah MC yang terbelalak melihat itu. MC bergumam dalam hati, "Dia lebih cepat dari aku kira," sambil menghindari serangan tersebut. Ledakan besar pun terjadi saat serangan tersebut mengenai area sekitar. MC berbicara, "Jika aku terkena serangan itu, mungkin kau akan mati," ujar Raja Iblis sambil merompat ke arah MC. Raja Iblis menyerang MC, namun MC yang sadar buru-buru menangkis serangan Raja Iblis. Dan dia terpental karena efek dari serangan tersebut. Serangan beruntun pun dilancarkan oleh Raja Iblis. Dengan sigap, MC menghindarinya dan melakukan serangan balik ke arah Raja Iblis. "Sangat lucu sekali kau menyerangku dengan serangan seperti ini," ujar Raja Iblis. Ternyata serangan MC tertahan oleh aura pelindung dari Raja Iblis. Lalu Raja Iblis pun kembali menyerang MC. Sambil menghindari serangan dari Raja Iblis, MC pun mengingat-ingat kembali rumor yang beredar bahwasanya kelemahan dari Raja Iblis tersebut adalah batu hitam yang ada di dahi Raja Iblis. Setelah ingat hal itu, MC pun mencari cara agar serangannya bisa menembus pelindung dari Raja Iblis tersebut. "Serangan yang tidak berguna," kata Raja Iblis. Sambil mengeluarkan orb hitam di tangannya, Raja Iblis kembali berkata, "Akan kutunjukkan perbedaan kekuatan kita." Terlihat 4 orb hitam melayang di depan Raja Iblis, lalu keempat orb itu melesat dan menyerang MC. MC pun sedikit kewalahan menghindari serangan dari Raja Iblis. Namun ada satu orb yang berhasil mengenai MC dan menghempaskannya, kata Raja Iblis dengan sombongnya. "Benarkah?" MC menjawab, "Jika memang seperti itu, kita lihat apakah benar tidak ada serangan yang menyentuhmu." MC pun mengeluarkan senjata magic yang berbentuk senapan. MC pun menyerang Raja Iblis menggunakan senapan tersebut sambil mengeluarkan skill Moonlight Bullet. Serangan magic keluar dari senjata MC dan melesat tepat ke arah dahi Raja Iblis. Aura pelindung Raja Iblis pun terlihat retak setelah terkena serangan dari MC. Sambil mengeluarkan orb hitam di tangannya, Raja Iblis pun kesal dan berteriak, "Bocah sialan, kau akan mati di tanganku." Bayangan hitam pun menyebar ke arah MC dan mengikat kaki MC yang membuatnya sulit untuk bergerak. MC pun mengeluh, "Kalau begini keadaannya, aku akan ditelan olehnya."
Lalu MC kembali mengambil ancang-ancang untuk menyerang kembali Raja Iblis. 3 serangan dilancarkan oleh MC ke arah muka Raja Iblis, dan terlihat Raja Iblis pun mulai khawatir dengan serangan yang mengenainya. Melihat hal itu, MC pun memutuskan untuk mengerahkan seluruh kekuatannya. Ia menggunakan 2 skill sekaligus, Loading Acceleration dan Consecutive Shoot Compensation. Serangan bertubi-tubi pun datang dari MC mengenai area pelindung muka Raja Iblis. Raja Iblis tidak menyerah, dia juga memutuskan untuk mengerahkan seluruh kekuatannya. Ya, mari kita akhiri semua ini, ujar MC sambil mengeluarkan skill ultimate-nya, Dawn Judgment. Serangan besar melesat dari senapan MC menuju arah Raja Iblis dan menembus aura pelindungnya. Raja Iblis pun berteriak kesakitan karena batu hitam di dahinya terkena serangan MC. Melihat itu, MC pun melompat dan mengambil pistol magicnya yang terjatuh seraya berkata, "Raja Iblis, apa kamu tahu bagaimana permainanku untuk World 2.0 ini?" "Apa?" Raja Iblis pun dia mematung melihat MC yang berada di udara sambil menodongkan senjata ke arah kepalanya. Dengan tersenyum, MC pun menembak Raja Iblis yang membuatnya langsung menjadi debu. Akhirnya game pun selesai. Terlihat adegan MC yang sedang melihat job karakter gamenya di komputer. Ia menggunakan job marksman di game World 2.0. MC merasa senang dengan karakter game tersebut. Namun untuk update game World 3.0 ia memutuskan untuk berganti job, yaitu menjadi seorang mage atau penyihir. Namun menurut MC, job mage biasa itu membuatnya bosan dan memutuskan melakukan nerf pada karakter gamenya tersebut melalui karma system. Nerf tersebut membuat karakter game MC lemah dan penyakitan, namun masih dengan kemampuan magic yang tinggi, yang bisa membuatnya menjadi seorang mage terhebat. Setelah selesai melakukan nerf, pembuatan karakter pun dimulai. Namun ada keanehan, tiba-tiba MC merasa dunia menjadi gelap, lalu dia terbangun karena mendengar teriakan. "Hei, bangun Lennox!" MC pun membuka matanya. Hal terakhir yang diingat oleh MC adalah tampilan loading screen sebelum game dimulai. Setelah loading screen selesai, cahaya hitam pun memancar keluar. MC merasa kehilangan kesadarannya, ia merasa dirinya seperti terhisap masuk ke dalam cahaya hitam tersebut. Lalu adegan berlanjut dengan dibangunkannya MC oleh seseorang sambil berkata, "Mau bangun kapan kau Lennox?" Orang tersebut menampar MC berkali-kali dan melemparnya keluar dari tempat tidur. Terlihat beberapa orang mengelilingi MC yang sedang dibully di tempat tidurnya. Dalam hati MC berkata, "Aku menjadi karakter lemah yang aku buat sendiri." MC pun tersadar bahwa dirinya masuk dalam game yang dia mainkan. Orang yang membangunkan MC langsung memarahi MC dan menyuruhnya untuk segera bangun dan bekerja. Sedangkan orang-orang di sekitar ikutan mengejek MC setelah dimarahi oleh supervisor pabrik itu. Salah satu dari orang tersebut berkata kepada temannya yang bernama Van, "Orang itu mungkin akan mati karena dipukuli oleh supervisor, ya kan Van?" Karakter Van hanya dia mengangguk sambil melihat MC yang masih terduduk di lantai. Tiba-tiba, supervisor tadi pun berteriak ke arah mereka semua, "Ayo cepat kerja semua!" Lalu semua orang yang ada di ruangan itu bergegas keluar ruangan, sedangkan MC masih terduduk menatap orang-orang keluar ruangan. Di depan pintu ruangan, supervisor berbicara dengan karakter yang bernama Van. "Van, kau yang memesan paper kan?" kata supervisor tersebut. Karakter Van pun menjawab, "Iya, aku akan mengantarkan padamu jika barang itu sudah datang." Sambil memegang bekas tamparan, MC kembali mengingat-ingat bahwa karakter yang bernama Lennox adalah karakter game yang dibuat untuk memainkan game ini. MC tidak menyangka kalau dirinya bakalan terperangkap dalam karakter game tersebut. 3 hari berlalu sejak MC terbangun dalam karakter gamenya itu. Terlihat suasana ramai layaknya sebuah pabrik. MC belum tahu apa yang dibuat oleh pabrik tersebut, namun dia sudah terbiasa dengan kesehariannya sebagai buruh pabrik tersebut. Setiap harinya, MC merasa kelelahan dan langsung ambruk kecapean setelah melakukan kerja. Hal itu dikarenakan karakter tubuh yang sedang dia mainkan selalu merasa kurang tidur dan kecapean akibat nerf yang dia lakukan sendiri pada awal game. MC selalu merasa kecapean saat bekerja, bahkan teman-teman sepekerjaannya pun seperti tidak menganggap dirinya ada. Terdengar teriakan dari arah supervisor, "Hai kau yang di sana, apa yang sedang kau lakukan?" Melihat MC yang sedang jongkok di lantai. "Dasar bajingan gak berguna, cepat bangun dan kerja." Begitu teriak supervisor memaki MC yang sedang jongkok dan terbatuk-batuk. Melihat hal itu, supervisor mengira bahwa MC sebentar lagi akan mati dan menyuruh karakter Van untuk menyingkirkannya. MC hanya menatap ke arah mereka berdua sambil bergumam, jikalau status willpower-nya tidak tinggi, mungkin dia sudah gila sekarang. Sambil berlalu,
Supervisor pun memandang MC dan menyuruhnya untuk cepat kembali kerja. MC pun kembali bekerja sambil menggerutu. Untung saja badan lemah ini masih punya talent magic yang tinggi. Kalau saja dirinya bisa menggunakan talent magenya, mungkin dia bisa kabur dari pabrik tersebut. Sambil bekerja, MC pun berpikir untuk bagaimana caranya kabur dari sana. Namun dia harus menguasai terlebih dahulu tempat-tempat yang ada di pabrik itu. Karena banyak pekerja yang tidak peduli dengan keberadaan dirinya, akhirnya MC memutuskan untuk berkeliling pabrik, mencari jalan keluar dari sana. Di ujung lorong pabrik, MC melihat ada sedikit cahaya yang keluar dari pintu. Sambil mendekatinya, MC mendengar sebuah percakapan dua orang pekerja. Satu pekerja tersebut bertanya-tanya, mengapa orang dari asosiasi buru-buru sekali untuk mendapatkan produk dari pabrik tersebut. Temannya pun menjawab, menurut rumor, asosiasi akan memberikan barang produksi di sana untuk black mage atau penyihir hitam. Mendengar pencakapan dua pekerja tersebut, MC pun merasa senang karena di dunia ini magic itu ada, sambil berandai-andai jika dirinya bisa menggunakan magic sekarang. Namun gimana caranya? Sedangkan dirinya saja lemah dan penyakitan akibat nerf yang dia lakukan. Percakapan pun berlanjut, kau tahu ini? Kata salah seorang pekerja. Ini adalah produk baru penguat tubuh yang disebut Viper dari perusahaan Kelvin & Kaaps. Walaupun produk tersebut punya efek samping, tapi bagus untuk menguatkan tubuh, kata salah satu orang pekerja. Sedangkan MC yang sedang mengintip dari balik pintu terkejut, mengetahui bahwa cairan biru yang ada di dalam produk tersebut adalah mana. Ya, mana? Saat segel produk itu dibuka oleh salah satu pekerja di depan MC, tiba-tiba insting mage MC pun bangkit dan merasakan suatu sensasi yang belum pernah dia sadari, yaitu sesuatu yang mengalir di dunia itu, energi dasar yang membuat semua ini ada, manapun mengalir via udara masuk ke dalam dirinya melalui pernapasan. Kekuatan yang sudah dia pernah rasakan dan yang belum pernah dia rasakan, yaitu adalah dunia magic. Adegan pun berlanjut. Saat malam hari, MC mencoba kekuatannya itu di balik selimut tidurnya. Sambil berpikir dengan kekuatan ini, mungkin dirinya bisa kabur dari pabrik tersebut. MC mengingat percakapan dua pekerja tadi, kalau anggota asosiasi akan datang dan pengamanan pabrik itu akan sedikit melemah. MC mencari cara agar dirinya terhindar dari perhatian supervisor dan ada kesempatan untuk sendirian. Aha, itu dia. MC menemukan caranya, dia akan membuat dirinya terlihat seperti orang yang terkena demam tinggi dan terlihat seperti orang yang akan mati. Adegan berganti dengan terlihatnya karakter Van sedang mengetuk pintu ruangan supervisor. Dia membawa produk Viper ke ruangan supervisor. Karena supervisor senang dengan kinerja dirinya, supervisor memberikan satu buah produk Viper kepada karakter Van. Karakter Van pun berterima kasih kepada supervisor itu, namun supervisor bilang ke karakter Van bahwa pekerja yang bernama Lennox itu sepertinya akan segera mati dan meminta karakter Van untuk menyembunyikan orang itu saat anggota asosiasi datang. Kalau perlu dibunuh saja jika memang mengganggu. Karakter Van pun mengiyakan perintah supervisor tersebut. Pagi hari pun tiba, dengan diiringi bunyi sirine untuk membangunkan para pekerja di kamarnya. Para pekerja berbincang-bincang bahwasannya hari ini anggota asosiasi akan datang. Dan pastinya mood supervisor akan lebih mudah marah jika ada kesalahan. Terlihat karakter MC yang sedang mengeluh kesakitan. Para pekerja mengira kalau dia sedang mengalami demam yang sangat tinggi. Para pekerja berdiskusi, sepertinya MC akan mati sebelum jam makan malam. Lalu tiba-tiba datang karakter Van dan melihat kondisi yang dialami oleh MC. Para pekerja pun beranjak pergi dan berucap bahwa karakter Van akan membereskan keadaan ini, alias membunuh dan membuang MC. Menyadari hal itu, MC kaget karena tidak sesuai dengan rencananya. Karakter Van pun mendekat dan memegang badan MC. MC pun langsung terbangun karena mengira karakter Van akan membunuh dirinya. Namun kejadian tidak terduga terjadi. Karakter Van malah mengeluarkan produk Viper dan menyuruh MC untuk meminumnya agar tubuhnya kembali sehat walaupun sementara. Karakter Van pun pergi setelah memberikan produk tersebut. MC pun duduk di samping ranjangnya. Akhirnya, jalan untuk dia kabur ada di depan mata. Setelah meminum cairan produk Viper tersebut, MC merasakan kekuatan magicnya muncul dan berpikir rencananya untuk kabur akan sedikit berubah. Suasana berganti di area basement pabrik. Terlihat para pekerja sedang sibuk menaikkan barang ke dalam truk. MC pun datang ke salah satu mandor yang sedang duduk di meja pengawas sambil berkata bahwa dirinya disuruh membawa barang ke ruangan si bos. Tapi ternyata ruangan tersebut dikunci. Mandor itu pun marah karena pekerjaannya diganggu oleh MC. Namun MC berkata bahwa barang yang sedang dibawanya itu adalah Viper. Akhirnya, mau tak mau, mandor itu mengantarkan MC ke ruangan si bos. Sesampainya di depan pintu ruangan si bos, mandor pun membukakan pintu ruangan tersebut. Namun, hal yang terjadi selanjutnya adalah
MC mengeluarkan kekuatan magicnya untuk menyerang mandor tersebut. MC mengeluarkan kekuatan magic berupa skill bolt yang berbentuk sambaran petir dan membuat mandor tersebut jatuh pingsan. Setelah berhasil membuat mandor itu pingsan, lalu MC mengambil kunci mobil yang terjatuh dari tubuh mandor tersebut. Hal berikutnya yang MC lakukan adalah menggeledah ruangan si bos pabrik itu dan mencari di mana keberadaan cairan Viper. Sambil mencari cairan Viper, MC mengambil pistol yang berada di laci meja dan juga memakai jas yang ada di lemari ruangan tersebut. Setelah beberapa lama mencari, akhirnya MC menemukan cairan Viper tersebut dan terduduk sambil memandang barang itu. Namun tiba-tiba terdengar suara si bos pabrik dari depan pintu ruangan. "Apa ini? Apakah ini bau Viper?" ucap si bos. Si bos pun langsung membuka pintu ruangan karena menyadari bahwa ada seseorang yang menyelinap masuk ke ruangannya. Namun saat dia masuk, si bos kaget melihat ada orang pingsan di lantai, yang ternyata itu adalah si mandor yang bernama Mark. Sedangkan dari pinggir ruangan, MC sudah bersiap-siap menyerang si bos dengan skill bolt miliknya. Serangan pun dilancarkan, namun sayang si bos berhasil menghindari serangan tersebut. "Magic, siapa kau?" teriak si bos kepada MC. Melihat hal itu, MC merasa khawatir karena dia sudah tidak punya kekuatan magic lagi untuk mengeluarkan skill bolt. Si bos pelan-pelan menyadari bahwa orang yang menyerangnya itu adalah Lennox, si pekerja penyakitan. Lalu melakukan ancang-ancang untuk memukul pekerjanya itu. Namun tanpa disangka-sangka, MC mengeluarkan pistol yang ia dapatkan dari laci meja dan menodongkannya ke arah si bos. Si bos pun ketakutan sambil berusaha menenangkan MC agar tidak menembaknya. Si bos meminta maaf kepada MC atas semua perlakuan kasar kepada dirinya. Si bos pun berbicara bahwa dia melakukan itu karena dirinya juga cuma disuruh oleh orang lain. Namun MC tidak mempercayai omongan bosnya itu sambil berpikir untuk menembak si bos. Tapi tiba-tiba terdengar suara dari luar ruangan, ada yang memanggil si bos dengan namanya. "Ed, apa kamu di dalam?" MC pun merasa panik dengan keadaan itu. Namun si bos berbicara dengan suara kecil dan menyuruh MC untuk pergi melalui pintu lain di ruangan tersebut yang terhubung langsung ke basement parkiran kendaraan. Orang yang di luar mengira bahwa bos Ed sedang tertidur. Lalu orang tersebut membuka pintu dan mengintip ke dalam ruangan. Kaget melihat apa yang terjadi di dalam sana. Sedangkan MC yang sudah sampai di parkiran, dia langsung membawa kabur mobil milik Mark. Sesampainya di depan pintu parkiran, dia menodongkan senjata ke arah penjaga dan menyuruhnya untuk membuka palang parkiran. Namun terdengar suara dari walkie-talkie yang menyuruh penjaga untuk tidak membuka palang parkiran pabrik. Penjaga parkiran pun panik mendengar suara dari walkie-talkie itu dan mematikannya. Namun MC berpikir lain, kalau ia tidak membunuh penjaga parkiran itu, maka masalah baru akan datang menghalangnya untuk bebas. MC pun menembak penjaga parkiran, lalu menancap gas mobil yang ia kendarai. Dengan tingginya kekuatan mental dan sikap dinginnya, menekan rasa bersalah dan rasa takut MC, menjaga dirinya agar tetap waras dengan kejadian yang barusan dia lakukan. Semakin ekstrim kejadian yang dia alami, semakin tinggi pula kekuatan mentalnya. Itulah yang membuat dirinya yakin kalau dirinya seorang mage. Dan MC pun berhasil kabur meninggalkan pabrik tersebut menuju ke arah kota. Suasana berganti dengan gemerlapnya gedung-gedung kota di malam hari. Terlihat tulisan lampu berwarna-warni di atas jalan raya yang bertuliskan kota Balkan. Dari dalam mobil, MC terkagum-kagum melihat teknologi yang ada di kota tersebut. Sangat luar biasa dan jauh berbeda sekali dengan World 2.0. Hampir semua barang ada mana yang bercampur dengan barang tersebut. Mungkin bisa disebut magic tool kali ya. MC pun juga merasakan suatu kekuatan yang gak asing dia rasakan dari pabrik-pabrik di pinggir jalan yang telah dia lalui. Sepertinya di dunia ini, mana itu didistribusikan dalam jumlah yang sangat besar. Sesampainya di kota, MC langsung mencari hotel untuk beristirahat. Saat masuk ke dalam hotel, MC merasa sangat kecapean dan langsung terjatuh pingsan. Setelah beberapa lama pingsan, MC pun bangun dan merasa sangat haus. Lalu ia pergi ke arah kulkas dan mengambil makanan dan minuman yang ada di sana. Namun saat hendak minum, tubuh MC tiba-tiba amruk. MC merasa sangat pusing dan mual. Ternyata itu adalah efek samping dari Viper. MC pun berusaha untuk berdiri dan mengambil makanan kaleng yang ada di kulkas, lalu memakannya. Saat sedang makan, tiba-tiba telepon kamar hotelnya pun berdering. Ternyata itu adalah pegawai hotel yang memberitahukan bahwa waktu menginapnya tinggal sisa 2 jam lagi. Dan jika ingin menambah hari, maka dia harus segera membayar sewa hotel sekarang juga. MC pun mengambil uang yang ia dapatkan dari tubuh Mark. Ternyata uang itu hanya cukup untuk menginap sehari lagi saja. MC pun berpikir, bagaimana caranya untuk mendapatkan uang di kota itu? Akhirnya MC pun memutuskan untuk bergegas membersihkan badannya dan juga mencukur rambutnya agar tidak mudah dikenali orang. Setelah itu, MC keluar dari hotel dan mencari tempat untuk berpikir.
Bagaimana dia bisa mencari uang secara legal, namun sepertinya hal yang mustahil karena dia saja baru di kota itu dan tidak mempunyai identitas diri alias pendatang ilegal. Namun MC kepikiran ide bagaimana kalau dia jadi hunter saja dan mendapatkan hadiah uang dari hasil buruannya tersebut. MC pun langsung mulai memfokuskan mana ke area telinganya untuk bisa mendengarkan percakapan di sekitar. Tidak berapa lama mulai terdengar percakapan dari orang-orang di sekitar. MC pun memfilter percakapan-percakapan yang menurutnya tidak penting, lalu MC pun mendengar percakapan yang dia inginkan. Aku udah bilang sama kau untuk membawa semua uang curian itu. Jangan bercanda dengan masalah ini. Begitu bunyi percakapan itu. Ketemu, kata MC. MC langsung bergegas mencari sumber itu dan tidak berapa lama dia menemukannya. MC pun langsung menenggak Viper karena mana di tubuhnya sudah habis dan langsung menuju ke tempat targetnya.